Cek. Alhamdulillah, segala pujian yang milik Allah. Coba cek suara saya terlebih dahulu teman-teman semuanya. Oh, backsoundnya kekerasan ya. Cek. Bagaimana suara saya masih? Cek, coba cek sound terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Coba responnya di kolom chat yang ada. Sudah ya? Jelas terdengar ya? Coba responnya di kolom chat supaya bisa kita lanjutkan. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, baik. Baik, mari kita lanjutkan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul ya di Family Planner Academy yang sesi keberapa ini ya. Sudah banyak banget sesinya ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, mari kita awali ya dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya coba cek sound lagi teman-teman semuanya di kolom chat yang ada. Coba suara saya sudah jelas terdengarkah? Baik, tersambung kembali ya. Mohon maaf. Cek. Alhamdulillah sudah on lagi ya. Sekarang saya coba cek sound lagi. Saya habis ganti device. Lebih jelaskah teman-teman semuanya? Aman ya? Jelas, alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan lagi ya untuk Family Planner Academy ini. Insya Allah kita akan membahas tentang apa? Saya mau tanya dulu nih. Jangan-jangan salah masuk Zoom lagi ini ya. Ayo, malam ini kita bahas tentang apa nih kira-kira nih? Ada yang bisa bantu jawab? Rezeki saat dalam Omikron. Kita akan membahas tentang rezeki on saat Omikron ya. Tadi dibantu oleh Pak Semi. Ya, terus yang kedua kita akan membahas bagaimana nyetak rupiah dari rumah ya. Insya Allah nanti khusus malam ini ya saya datangkan spesial guest ya, spesial tamu yaitu Mas Asa Saifullah ya. Beliau adalah CEO dari Bila Verbal Indonesia dan juga trainer dari PPA Institute ya teman-teman semuanya ya. Dan juga beliau juga penulis buku Kun Baitullah ya teman-teman semuanya. Mungkin di sini ada yang alumni ya, alumni mentoringnya beliau ya. Insya Allah Mas Asa di kesempatan malam hari ini akan menyampaikan tentang rezeki ya dengan judul rezeki on saat Omikron seperti itu ya teman-teman semuanya. Baik, ini sudah ada 25 partisipan yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Saya mau absen terlebih dahulu ya. Ini dari mana aja yang sudah pada hadir di kesempatan malam hari ini? Coba responnya di kolom chat yang ada.
Pak Hadiarta dari Demak hadir, Masya Allah. Yang lainnya, Mbak Sofi dari Semarang. Pak Kasmani dari Singapura, Kasmani dolar ya. Yang lainnya, ayo. Sambil nunggu yang lainnya juga teman-teman semuanya ya. Kita absen terlebih dahulu. Mas Ari ya, ada Beli ya. Beli Ari dari Bali. Ada Mas Semi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur ya. Ada Bunda Happy dari Surabaya. Ada Dokter Eni tuh baru gabung ya. Baru nyampe rumah. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah ya. Sudah sekitar 28 partisipan ya. Karena ini terbatas juga ya mungkin untuk teman-teman semuanya yang bisa gabung. Udah Alhamdulillah ya. Insya Allah nanti kita akan bareng-bareng ya. Sharing bareng-bareng mengenai rezeki on saat Omikron dan nyetak rupiah dari rumah ya. Insya Allah nanti di sana kita akan belajar bareng-bareng ya, bareng Mas Asa, dan juga saya juga akan sharing ke teman-teman semuanya tentang nyetak rupiah dari rumah itu seperti apa ya. Ini ada bukan Beli tapi Mbok Ari. Siap. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya. Ayo. Bagi teman-teman yang mungkin di grup WhatsApp ya di Family Planner Academy ada saudaranya, ya silahkan ditelepon, bahkan ya silahkan ditelepon, di japri ya, dikasih tahu ya bahwa kelas pada malam hari ini sudah dimulai ya. Jadi langsung kita mulai biar nggak ketinggalan ya, karena kita ada tamu spesial ya, spesial guest, dan juga ini ngatur jadwalnya aja jauh-jauh hari harusnya sama Mas Asa ya, karena Masya Allah ya kesibukan beliau, dan beliau nih dengan segala kesibukannya berkenan ya untuk sharing, untuk berbagi ya, untuk sharing-sharing ilmu kepada teman-teman semuanya di Family Planner Academy ya. Jadi maksimalkan buat teman-teman yang hadir, dan ayo kita ingatkan lagi, kita reminder lagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum join pada kesempatan malam hari ini agar segera join di Zoom meeting pada kesempatan malam hari ini ya. Ayo silahkan diingatkan kembali ya. Ini sudah sekitar 27 partisipan yang sudah hadir, alhamdulillah. Jadi akan segera kita mulai ya teman-teman semuanya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim ya. Mari kita mulai Family Planner Academy ini dengan bareng-bareng kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjut kita bareng-bareng ya, kita me time ya seperti biasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ridho ya, memberikan kelancaran, kemudahan pada kesempatan malam hari ini, pada Zoom pada malam hari ini ya, dan semoga juga Allah berikan pemahaman-pemahaman kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita angkat tangan kita terlebih dahulu dan kita tundukkan kepala kita sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Rabb, Engkau telah memberikan kami kemudahan-kemudahan rezeki dan
Maafkanlah kami ya Rob jika kami masih lalai untuk bersyukur, untuk bisa mensyukuri setiap nikmat-nikmat yang hadir dalam hidup kami ya Rob. Ya Allah ya Rob, terima kasih ya Rob. Engkau telah memberikan kami kondisi yang baik, teman-teman yang baik, lingkungan yang baik ya Allah. Maka jaga terus ukhuwah ini ya Rob. Jaga terus perjuangan ini ya Rob. Jaga terus persahabatan ini, persaudaraan ini ya Rob. Ya Allah ya Rob, maafkanlah dosa-dosa kami ya Rob. Dosa-dosa kami, maksiat-maksiat kami ya Rob. Maafkanlah ya Rob. Ya Allah ya Rob, bimbing kami ya Rob. Bimbing hati kami, bimbing lisan kami, bimbing pikiran kami ya Rob. Agar hasilnya bisa bermanfaat buat banyak orang, buat umat ini dan juga agama ini. Ya Allah ya Rob, berikan pemahaman pada malam hari ini ya Rob. Ya Allah ya Rob, jagain terus guru-guru kami ya Rob. Jagain terus langkah perjuangannya ya Rob. Semoga bisa menjadi jariah ya Rob buat guru-guru kami yang dakwah tanpa lelah ya. Ya Allah ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kelas dimulai ya, mari kita awali ya dengan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dan alhamdulillah Mas Asa sudah berada di tengah-tengah kita semuanya ya. Mari kita sambut Mas Asa dengan doa terbaik ya. Semoga Allah ridho ya atas lewat wasilah lisan Mas Asa ya. Allah hujamkan pemahaman buat kita semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mas Asa sudah hadir. Kepada Mas Asa saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik, Mas Asa suaranya hilang ya? Cek Mas Asa. Baik, mohon maaf teman-teman semuanya ya atas ketidaknyamanannya mungkin ya. Insya Allah ya, ini semua kehendak Allah ya. Cek, masuk nggak suaranya? Masuk, tapi gambarnya masih nge-freeze, Mas. Cek, masuk? Masuk, Mas. Baik, sambil saya cek dulu ya. Aman nggak nih suaranya sama gambarnya masih itu tuh, masih pecah-pecah. blur ya? Ya, sinyalnya Mas Asa merah. Baik. Ya, suaranya jelas tapi ya? Agak jelas sih, Mas. Suara hilang. Kayak robot, Mas.
Bentar. Udah jelas, Mas? Jelas. Udah. Oke. Baik, nanti sambil monitor ya di di kolom chat. Ya, kita maksimalkan apapun anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Kalau jelas ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah izinkan saya menyapa Bapak Ibu, Ayah Bunda, kawan-kawan sekalian ya yang bisa menyimak pada malam hari ini. Apa kabar semuanya? Sehat? Silakan bisa kita nanti banyak interaksi di kolom komentar ya. Nah, tenang, nanti materi saya nanti nggak pakai slide kok ya. Nanti yang pakai slide nanti Mas Febri nanti. Jadi silahkan disimak saja. Kalau perlu dicatat mangga. Ya, ini ada satu bahasan penting banget yang saya sampaikan, tidak terlalu lama, singkat saja. Tapi insya Allah simak baik-baik. Siapapun yang memahami materi ini, ya, terus kemudian mengamalkan dan meyakininya, maka insya Allah tidak akan lagi merasa kekurangan dalam hidupnya. Termasuk sesuai dengan bahasan kita malam hari ini ya. Saya dikasih judul apa kemarin ya? Rezeki on saat Omikron gitu ya. Kenapa harus judulnya kayak gitu sih, Mas? Ya biar pas aja gitu kan. Intinya kita bahas soal rezeki gitu kan. Kenapa sih judulnya harus rezeki on saat Omikron? Karena memang banyak sekali orang-orang yang merasa bahwa di masa pandemi ini ya itu rezekinya terpengaruh, bahkan mengatakan bahwa ya bisa dikatakan karena adanya pandemi rezekinya berkurang, karena adanya pandemi rezekinya hilang, seperti itu ya. Padahal bisa dikatakan mungkin bukan rezekinya yang hilang, tapi jalan rezekinya yang berganti. Maka malam hari ini coba akan kita bahas nih singkat saja ya, berkaitan dengan hakikat dari rezeki. Ya, ini erat banget kaitannya dengan kondisi-kondisi kita pada hari ini. Ya, apalagi di musim pandemi yang walaupun sudah mulai membaik, tapi masih banyak sahabat-sahabat kita, saudara kita, keluarga kita yang sampai detik ini mungkin masih berjuang ya, terutama berkaitan dengan kondisi ekonomi dan finansialnya. Maka sepertinya perlu untuk kita bahas terkait dengan materi hari ini. Rezeki on saat Omikron gitu ya. Oke, sebelum saya bahas, saya mau tanya dulu nih, teman-teman sekalian, siapa yang merasa mungkin sudah dalam kurun waktu 2 tahun ini ekonominya terdampak dengan adanya pandemi? Silahkan tuliskan kata saya di kolom komentar. Siapa yang merasa dalam 2 tahun ini kondisi ekonominya terdampak oleh pandemi? Oke. Dampak positif ataupun negatif ya, dua-duanya lah ya. Tuh kan, saya baru tanya kayak gitu aja ada yang merasa dampaknya malah positif mungkin ya. Betul, boleh jawab dua-duanya, dampak positif boleh, dampak negatif boleh lah. Emang ada Mas yang terdampak positif? Ada ternyata ya. Dan itu bukan terus kemudian pandemi kok malah jadi positif, ini gimana ya, karena memang Allah memberikan rezeki kan dari jalan yang nggak pernah kita duga-duga ya. Baik, langsung saya bahas saja ya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, Bapak Ibu ya Bunda sekalian ya. Kenapa sih saya mengambil judul rezeki on saat Omikron? Karena memang
kita mesti tahu dulu hakikat dari rezeki itu seperti apa. Banyak orang yang merasa bahwa ketika pandemi ini rezekinya terpengaruh, gitu kan, jalan rezekinya mungkin ada yang terus kemudian terpengaruh, ya jadi seret, nggak ada orang yang beli, mungkin yang jualan, yang kerja mungkin di PHK dan lain-lain. Dan banyak membuat orang akhirnya putus asa, pesimis, dan kemudian galau dalam hidupnya. Padahal bisa dibilang, saya pengen mengatakan ya, bedakan antara rezeki dan jalan rezeki. Ya. Ada dua hal nih, ya kita akan masuk dari sini. Yang pertama ada rezeki, ada jalan rezeki. Oke? Kalau yang namanya rezeki, ya kita bahas sekarang. Kalau yang namanya rezeki, teman-teman nggak akan pernah terpengaruh oleh bagaimanapun kondisi hidup kita ataupun kondisi dunia saat ini. Ekonomi dunia carut marut pun yang namanya rezeki ketika sudah memang jadi jatah kita, maka akan tetap hadir kepada kita. Karena Allah sendiri yang janji, Allah sendiri yang bilang ya bahwa Allah telah menjamin rezeki setiap hambanya. Gitu kan? Ini bukan saya ngomong loh ya. Yang ngomong Al-Quran, yang ngomong Allah sendiri, bahwa Allah telah menjamin rezeki setiap hambanya, gitu kan? Maka bagaimanapun kondisinya, ya, entah teman-teman punya pekerjaan atau tidak, teman-teman saat ini punya bisnis atau tidak, yang namanya rezeki akan tetap hadir, ya. Oke, ini harus kita pahami, ini harus kita yakini. Makanya teman-teman, saya sering mengatakan bahwa rezeki itu sebenarnya sifatnya sama seperti mati. Kok sama seperti mati, Mas? Coba, mati itu apa sifat dari mati? Mati itu kan pasti datang, ya enggak? Walaupun misteri kapan datangnya. Sama rezeki pun seperti itu. Rezeki itu pasti datang, kalau udah jadi jatahnya pasti datang. Tapi misteri hadirnya kapan, jalannya via apa, itu misteri, cuman Allah yang tahu. Kita nggak pernah tahu, makanya kita disuruh ikhtiar. Oke? Itu namanya rezeki. Ya makanya saya sepakat banget dengan perkataan dari salah satu ulama, ya, dan dikutip juga oleh salah satu budayawan yang mengatakan bahwa kita ini kalau sampai khawatir dengan hidup kita esok seperti apa, ya berkaitan dengan rezeki, maka secara tidak langsung sebenarnya kita sudah menghina Allah. Lah kok bisa, Mas? Ya kan Allah sudah bilang, aku akan jamin kehidupanmu, aku akan jamin rezekimu. Nah, sudah dijamin, tapi kita masih khawatir. Ya kan sama aja kita menyepelekan, ya nggak sih? Kayak ibaratnya nih ada Pak Kasmani, ya, atau Dokter Eni, atau Bu Ratna ini yang pernah bilang mungkin ke saya, Mas Asa, pokoknya Mas Asa kalau main ke rumah saya udah Mas semuanya Mas Asa kebutuhannya saya jamin, nggak usah bingung-bingung Mas. Nah tapi saya ketika silaturahim ke sana saya masih, aduh nanti saya di sana bisa makan nggak? Aduh nanti saya di sana tidurnya gimana? Nah, itu gimana kira-kira? Kan kitanya yang udah bilang jadi agak tersinggung, ya nggak? Gimana sih orang udah bilang saya jamin kok. Ya, makanya ini harus kita pahami, ini harus kita yakin. Nah, yang terpengaruh itu saya yakin banget sebenarnya bukan rezekinya, tapi jalan rezekinya. Jalan rezekinya. Jadi saya mau ngasih analogi ya ke Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ngomongin rezeki kita, ya, kita ngomongin rezeki kita, Allah itu memberikan rezeki kepada setiap hambanya, ya, itu seperti Allah menurunkan air ke tandon rezeki kita, oke? Allah pasti nurunin tuh ke tandon rezeki kita. Tahu tandon ya, yang buat nyimpen air itu, oke? Pasti turun terus. Itu nggak pernah Allah ngedatengin rezekinya telat, kurang, atau mungkin seret, nggak pernah. Allah pasti ngedatengin sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan dan juga sudah jadi rezeki kita. Nah, untuk kita mendapatkannya, kita kan mesti buka kerannya, ya nggak? Apakah ada yang ngambil air langsung dari tandonnya ini? Kan nggak ya.
selalu kita ngambilnya dari keran-keran yang sudah disediakan di bawah ya. Nah, ketika pandemi ini bisa jadi keran yang di posisi A macet. Ya, maka apa yang mesti kita lakukan? Kita cukup membuka keran lainnya. Oke, yang jelas airnya ada. Jadi yang macet itu bukan rezekinya, tapi jalannya. Kalau jalannya yang macet nggak masalah, ya, nggak masalah. Selama apa? Selama hubungan kita sama yang ngasih rezekinya itu nggak masalah. Oke? Maka sahabatku sekalian, kawan-kawan sekalian, nggak perlu khawatir ketika kondisi-kondisi ekonomi saat ini mungkin dirasa sulit dengan adanya pandemi, dengan adanya mungkin keterbatasan dan lain-lainnya. Karena Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Penjamin rezeki. Rezeki yang sudah dijamin, sudah ditakdirkan buat teman-teman sekalian, sudah tercatat di sana, sudah pasti akan hadir. Tinggal jalannya lewat mana, kan seperti itu ya. Nah, jalannya lewat mana inilah yang menjadi tugas kita untuk terus berikhtiar. Tetapi ikhtiarnya kita dengan hati yang tenang. Karena apa? Karena kita meyakini bahwa rezekinya pasti sudah dijamin sama Allah. Maka ikhtiarnya kita tetap semangat. Ketika dari jalan satu nggak dikasih sama Allah, lewat jalan lain. Ketika dari jalan lain nggak dikasih, lewat jalan lainnya lagi. Cukup seperti itu saja. Ya. Yang pertama itu, meyakini, mengimani bahwa rezeki kita sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tinggal kita gimana caranya mengikhtiarkan dengan cara yang terbaik. Nah, yang kedua adalah ya gimana caranya kita menjemputnya. Ya. Karena rezeki ini dari Allah, maka kita jemput dengan cara yang memang Allah sukai, dengan cara yang memang Allah ridhoi. Ini PR-nya, ya. Jangan sampai teman-teman dalam kondisi apapun terus kemudian kita ikhtiar menggunakan jalan-jalan yang Allah nggak ridho. Karena inilah yang justru akan menge-off-kan rezeki kita. Ya. Ini yang bikin jalan-jalannya semuanya macet. Sebenarnya dijatah sama Allah, tapi karena kita pakai cara-cara yang Allah nggak suka, maka biasanya sama Allah ditutup jalan-jalannya. Walaupun jatahnya ada, tapi sama Allah ditutup dulu tuh, disertin dulu tuh. Ya, jatahnya udah ada, udah mau dikasih nih sama kita, tapi karena kita pakai cara-cara jalan-jalan Allah nggak suka, maka seringkali rezeki yang sudah dijatahkan buat kita, sudah dijamin buat kita, itu nggak bisa sampai kepada kita. Jadi bukan rezekinya nggak ada, rezekinya ada, cuman belum nyampe. Karena bisa jadi ikhtiar kita sendirilah yang buat rezeki itu nggak nyampe ke kita. Maka selain kita harus meyakini bahwa rezeki kita sudah dijamin sama Allah, yang kedua yang harus kita lakukan yaitu apa? Kita harus menjemputnya atau bahkan menantinya dengan ikhtiar-ikhtiar yang Allah ridho, yang Allah suka. Maka yang pertama mengimani bahwa rezeki sudah dijamin sama Allah, yang kedua mengikhtiarkan dengan cara yang terbaik. Oke, dengan cara yang terbaik. Mas, ikhtiar dengan cara yang terbaik seperti apa? Ya apapun, selama itu halal. Ya, selama itu halal. Ya, selama itu halal, selama itu Allah ridho. Jadi jalan rezeki itu nggak terpaku harus teman-teman kerja, nggak terpaku harus teman-teman bisnis, nggak terpaku harus teman-teman dagang, nggak terpaku. Itu cuman jalan meraih keberkahannya, gitu ya. Cuman memang kita boleh memilih nih jalan yang mana, ya, yang menurut kita terbaik, ya, yang menurut kita terbaik. Ada jalan via jualan, ada jalan via jadi dosen, ada jalan via jadi dokter, ada jalan via jadi pedagang, macam-macam, ya, macam-macam. Itu salah satu bentuk ikhtiar, oke? Salah satu bentuk ikhtiar. Yang harus kita pastikan adalah gimana caranya, ya kan?
gimana caranya dalam ikhtiar-ikhtiar kita tersebut itu, oke, ini kita menggunakan cara-cara yang Allah suka, gitu ya, menggunakan cara-cara yang Allah suka. Apalagi kita ngikutin apa yang dicontohin sama Rasulullah, gitu ya. Apa yang dicontohin sama Rasulullah? Emang Rasulullah ngapain, Mas? Ya, Bapak Ibu, ya walaupun sesibuk-sibuknya kita coba mulai kepo ya dengan hidupnya Rasulullah gitu kan. Apa sih yang beliau lakuin gitu kan? Beliau pernah kerja nggak, Mas? Rasulullah pernah kerja nggak? Saya mau tanya nih, Rasulullah pernah kerja nggak? Ini nggak ada yang jawab nih. Jangan-jangan saya tinggal sendirian lagi nih. Pernah ya Pak Kasmani ya. Rasulullah pernah kerja nggak? Ya dikatakan kerja pernah. Ya. Oke, alhamdulillah ada yang jawab ya. Rasulullah pernah kerja untuk menjemput rezekinya. Beliau tetap ikhtiar. Ya. Beliau pun pernah menjualkan barang-barangnya Bunda Siti Khadijah. Itu ya bisa dikatakan kerja juga ya. Selain beliau berdagang sendiri, beliau pernah tuh ibaratnya kerjasama dengan Bunda Siti Khadijah juga. Macam-macam lah. Itu salah satu bentuk ikhtiar. Rasulullah pernah berdagang, pernah jualan, pernah ya. Tinggal yang perlu kita lakukan adalah ikuti apa yang memang benar-benar dilakukan secara jalannya gitu kan. Ketika kerja gimana sih apa mesti kita lakukan, ketika dagang gimana sih apa mesti kita lakukan, seperti itu. Oke, cuman memang Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja dengan kondisi yang Bapak Ibu saat ini alami, seperti itu. Tapi sebenarnya nggak ada hubungan secara langsung Bapak Ibu harus kerja, harus dagang, harus bisnis agar mendapatkan rezeki yang seperti ini, seperti itu. Nggak ada hubungannya secara langsung, karena itu ikhtiar kita. Tugas kita ikhtiar, ya, hasil itu urusan Allah. Maka ya memang beberapa waktu ini saya sedang gencar-gencarnya merekomendasikan kepada teman-teman sekalian yang sudah terbiasa kerja mungkin ya, yang mungkin di masa pandemi ini ya saya benar-benar sangat turut merasakan kesedihan dan keprihatinannya. Ada beberapa sahabat kita yang memang karirnya selama ini menggantungkan hidupnya secara ikhtiarnya, jalan rezekinya itu di wasilah dia bekerja di perusahaan, dia bekerja di ya jalan-jalan rezekinya. Dengan adanya pandemi itu ada pengurangan kayak gitu kan, memang bukan jalan yang mudah juga ya. Makanya saya merekomendasikan kepada teman-teman, tidak harus kok ketika Allah mau ngasih rezeki tidak harus melalui jalan pekerjaan kita. Ya, teman-teman bisa mulai bisnis, teman-teman bisa coba mulai usaha, teman-teman coba bahkan cuma sekedar jualan ya. Insya Allah itu bisa menjadi jalan rezeki yang bahkan mengundang keberkahan seperti apa yang Rasulullah contohkan ya. Dan ini nanti akan dibahas secara khusus, nyambung materinya ke materi yang akan disampaikan oleh Mas Febri. Karena ini temanya pandemi nih, banyak orang-orang yang memang walaupun alhamdulillah ini sudah mulai dibuka akses-aksesnya ya kita untuk aktivitas di luar rumah, tapi tetap harus waspada. Tetapi ternyata di masa pandemi ini ada satu peluang-peluang bisnis yang sangat luar biasa berkembang walaupun hanya dimulai dari rumah. Ya. Nah, malam hari ini saya tidak akan panjang lebar ngomongin hal ini, kita akan bahas lebih lanjut mungkin nanti di kesempatan berikutnya. Saya akan langsung memberikan peluang kepada teman-teman sekalian ya. Kita tidak hanya ngomongin teori, tapi langkah-langkah apa nih yang bisa dilakukan Mas ketika memang saya mau menjemput rezeki dari Allah tapi hanya di rumah sebagai ibu rumah tangga atau mungkin yang kondisi pandemi seperti ini. Nah, ini akan spesial dibahas secara langsung oleh Mas Ridwan Febriansah. Beliau sebagai digital marketing strategi dari Bila Verbal Indonesia. Mangga ya, mudah-mudahan nanti ilmu yang didapatkan baik secara pemahaman berkaitan rezeki dapat ya, dipahami, dan secara teknisnya gimana caranya untuk menjemput rezekinya juga dapat, jadi imbang ya. Jadi imbang. Secara imannya
keyakinannya dapat, secara strateginya ikhtiar juga dapat. Nah, malam hari ini secara spesial kalau main soal langkah-langkah ikhtiarnya, strategi-strateginya akan dibahas oleh Mas Ridwan Febriansyah. Biar waktunya kita juga banyak, yuk mungkin langsung kepada beliau dipersilahkan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin ya. Terima kasih Mas Asa ya atas penjelasannya, Masya Allah ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya ya, perkara rezeki itu sudah ada yang mengatur ya. Terus bagaimana kita tinggal mengatur jalannya aja seperti itu ya. Jadi banyak jalan, banyak wasilah-wasilah agar rezeki itu bisa kita dapatkan seperti itu ya. Dan pada kesempatan malam hari ini, insya Allah saya akan menyambung dari Mas Asa ya terkait dengan teknis-teknisnya ya. Tadi terkait dengan rezeki dan sekarang teknisnya ya, wasilah-wasilahnya yang bisa teman-teman dapatkan seperti itu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Wali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah senang banget ya bisa berjumpa lagi pada kesempatan malam hari ini bersama teman-teman ya, keluargaku di Family Planner Academy ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semuanya langsung aja ya. Jadi gimana sih cara kita nyetak rupiah dari rumah ya? Nah, sebenarnya ada banyak hal ya teman-teman semuanya ya. Mungkin ada yang jadi YouTuber ya kan. Sekarang kan trennya lagi YouTuber, selebgram dan lain sebagainya. Tapi ada salah satu wasilah ya, bahkan teman-teman bisa rebahan ya sambil ngurus anak, ngurus rumah ya. Dan cara itu adalah jalan online ya pasti ya. Jadi jalan online ini salah satu cara praktis teman-teman semuanya ya untuk bisa nyetak rupiah dari rumah ya. Jadi insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan lebih fokus lagi bahas tentang jualan online ini ya teman-teman semuanya ya. Jadi di pandemi ini ya teman-teman semuanya, khususnya jadi jualan online itu naik ya, apalagi kan zaman sekarang serba online ya, bahkan transaksi digital pun udah biasa ya di zaman sekarang ya. Jadi pengguna smartphone, terus pengguna WhatsApp dan lain sebagainya itu melonjak naik ya. Jadi semuanya serba digital di zaman sekarang. Nah, bagaimana sih caranya untuk teman-teman bisa memulai untuk jualan online ini ya? Jadi ada 3 poin teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi yang pertama adalah teman-teman harus menguasai product knowledge-nya dulu ya. Jadi teman-teman misal mau jualan online ya. Jadi teman-teman harus tahu ya produk apa yang harus teman-teman jual ya. Misal teman-teman udah ngambil dari salah satu supplier, teman-teman jadi reseller di situ ya. Misal produk herbal atau produk fashion dan lain sebagainya. Nah, ini hal mutlak yang harus teman-teman pelajari, yang harus teman-teman kuasai ya. Yaitu apa? Yaitu product knowledge. Karena apa? Karena ini adalah suatu kayak SPG-nya kita gitu ya. Jadi kita seperti SPG gitu ya. Seperti SPG menawarkan produk seperti itu, terus bahan-bahannya apa ya. Terus misal ditanyain tentang kualitasnya seperti apa, kita tahu ya. Jadi product knowledge ini sangat penting. Yang kedua, kita harus tahu pasarnya siapa. Ya, kadang banyak orang yang salah kaprah gitu ya. Belum tahu pasarnya, tapi langsung ditembak gitu dengan hard selling lagi ya. Jadi udah targetnya salah, terus caranya juga salah ya. Nah, itu harus teman-teman pahami juga ya, pasarnya itu siapa. Terus yang ketiga adalah bagaimana cara jualannya ya. Nah, untuk bagaimana cara jualannya ini insya Allah nanti kita akan bahas secara detail ya. Nah, kenapa sih saya merekomendasikan teman-teman untuk jualan online ya? Karena apa? Karena teman-teman yang pertama adalah tidak harus jauh ya dengan keluarga ya. Tidak harus jauh dari keluarga, bahkan bisa remote ya, bisa remote
terus bisa autopilot dan lain sebagainya ya teman-teman semuanya. Tinggal di setting-setting aja. Jadi bisa ditinggal ngurus anak, bisa ditinggal nyuci baju dan lain sebagainya ya. Terus yang kedua, nggak harus ketemu sama banyak orang ya. Apalagi yang parno-parno ya terhadap COVID-19 ini, apalagi ada muncul varian baru Omicron ya. Jadi mungkin lebih parno lagi ya. Jadi teman-teman nggak harus ketemu sama banyak orang. Karena apa? Karena di situ kita semuanya serba digital ya. Semuanya serba transaksi pun bisa digital dan lain sebagainya ya. Jadi kita nggak perlu ketemu sama banyak orang ya. Dan yang ketiga tentunya kita nggak harus macet-macetan di jalan ya. Udah panas, macet, harus COD dan lain sebagainya ya. Itu di zaman sekarang udah nggak perlu lagi ya. Karena apa? Karena udah ada transaksi-transaksi yang kita sekali check out atau sekali pesan itu 2-3 hari barangnya sudah sampai ke rumah kita seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah menguasai product knowledge ya. Karena apa? Ini tentu teman-teman harus tahu banget ya mengenai product knowledge produk yang teman-teman tawarkan seperti itu. Karena apa? Karena nanti ini bisa meningkatkan rate closing kita ya. Kalau kita ditanya terkait dengan product knowledge, bentar ya Bu ya. Bentar ya gitu. Nah itu otomatis calon pembeli kita juga kayak lama banget ya. Makanya menguasai product knowledge itu sangat penting ya teman-teman semuanya ya. Jadi jangan belajar apa-apa dulu lah ya sebelum teman-teman menguasai product knowledge ya. Misal produknya madu ya, teman-teman harus tahu tuh expirednya kapan, terus bahannya apa aja, terus kegunaannya, manfaat dan lain sebagainya, teman-teman harus tahu ya. Jadi pastikan teman-teman harus tahu betul produk yang teman-teman jual ya. Jangan sampai ditanya masih gagap ya. Dan ini akan menurunkan rate closing kita seperti itu ya. Terus yang kedua, teman-teman semuanya, teman-teman harus tahu nih pasarnya siapa ya. Jangan bicara dulu tentang strategi marketing, tentang narasi-narasi marketing, copywriting kalau teman-teman belum tahu pasarnya ya. Yang saya maksud di sini adalah target marketnya, bukan konsumennya. Ingat ya, kadang masih salah antara target market sama konsumen ya. Coba saya mau tanya dulu ke teman-teman semuanya. Misal nih, saya jualan produk untuk meningkatkan nafsu makan anak ya. Target marketnya siapa kira-kira? Ayo coba dijawab di kolom chat yang ada. Saya jualan madu untuk meningkatkan nafsu makan anak. Kira-kira target marketnya siapa? Tuh, masih ada yang jawab anak-anak ya. Target market ya. Target market itu adalah kita itu mau memasarkan ke siapa gitu ya. Ibu-ibu, Masya Allah. Ya, intinya itu orang tua ya yang mempunyai anak gitu ya, keluarga muda ya yang baru punya anak dan lain sebagainya ya. Nah, pentingnya product knowledge di sini kita kan tahu ya aturan minum, aturan pakai dan lain sebagainya ya. Misal 2 tahun, 2 tahun ke atas atau 2 tahun sampai 12 tahun ya. Dan itu pentingnya product knowledge supaya apa? Supaya kita bisa menarasikan ya. Supaya kita bisa menarasikan ke target market kita seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi target market yang dimaksud di sini adalah bukan konsumen ya. Kalau konsumen adalah anak-anaknya karena yang mengonsumsi itu adalah anak-anaknya seperti itu ya. Jadi teman-teman harus memahami ya bahwa target marketnya yang harus kita tembak ya, bukan konsumennya seperti itu ya. Jadi jangan salah kaprah ya mengenai target market ini ya. Jadi konsumennya adalah anak-anaknya dan target marketnya adalah orang tuanya seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah bagaimana cara jualannya teman-teman semuanya ya. Yang pertama teman-teman harus menguasai product knowledge, yang kedua harus tahu pasarnya siapa ya. Kan nggak mungkin ya kita misal jualan madu untuk misal insomnia, mengatasi insomnia ya. Tapi target market kita adalah misal ibu-ibu yang
senang olahraga dan lain sebagainya ya. Nah, itu bisa bisa salah seperti itu. Mungkin bisa tuh madu insomnia targetnya orang tua juga bisa yang masih punya anak kecil ya. Karena apa? Mereka sering lembur, terus bayinya nangis terus tiap hari, jadi tiap malam ya. Jadi mereka butuh istirahat yang enak, yang rileks, bangun pagi seger dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi target market sama konsumennya itu harus dibedakan ya teman-teman semuanya ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara jualannya ya. Dan bagaimana cara jualannya ini meliputi teknis-teknis ya, hal-hal teknis. Ada copywriting, terus media promosi, dan menemukan target market yang tepat juga ya. Dan ini strategi marketingnya seperti ini ya. Jadi teman-teman semuanya, bagaimana cara jualannya ini, insya Allah saya akan bahas lebih detail lagi ya teman-teman semuanya ya. Jadi insya Allah ya, jualan itu nggak susah ya teman-teman semuanya ya. Bagaimana cara kita belajar, kemauan kita ya. Kemauan kita seperti apa, seberapa kuatkah strong way kita untuk jualan ya, seperti itu. Jualan itu nggak susah ya, yang susah itu apa, gali sumur pakai sendok ya, itu susah ya. Jadi jualan itu nggak susah teman-teman semuanya ya. Saya mau tanya dulu teman-teman di sini, silahkan komen di kolom chat ya, itu udah pada jualan apa aja nih, produk apa yang teman-teman jual, coba. Apa ada yang belum punya produk untuk dijual? Coba bisa di kolom chat yang ada. Tanaman anggrek, insya Allah. Apalagi? Ayo. Yang lainnya? Jual jajanan, Bila Verbal tuh, Masya Allah. Apalagi? Jual jajanan di titip kantin sekolah, frozen, pakaian anak dewasa, branded, lokal dan impor, Masya Allah. Rumah, Masya Allah ya, ada yang jualan rumah tuh. Jualan emas, makanan instan bakso aci, jualan training, jualan madu herbal. Ada yang belum punya ya, belum punya produk. Emas, skincare, dan produk kesehatan, fashion, jasa, Stevin. Oh, jadi promotor berarti ya. Masya Allah, beragam ya teman-teman semuanya ya. Jual barang kids, sport, dan gadget. Masya Allah. Nah, di sini kita akan bareng-bareng bagaimana kita akan bahas ya, bagaimana cara jualannya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, bagaimana cara jualannya ini? Jadi cara jualan ini bisa dibedakan menjadi dua teman-teman semuanya ya. Dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama adalah jualan online ya, dan yang kedua adalah jualan offline ya. Jadi jualan online dan offline ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Mari kita bahas ya. Jadi di zaman sekarang ini ya, di zaman melonjaknya varian baru Omicron ya teman-teman semuanya. Setelah saya cek ya di Google Trend, pengguna online shop itu kadang naik turun ya. Dan offline itu yang merah ya, yang merah itu flat ternyata ya. Dan di sini disimpulkan bahwa ternyata pengguna jasa ataupun toko-toko online ya, itu tiap bulannya mengalami peningkatan ya teman-teman semuanya ya. Jadi ini bisa jadi peluang juga buat kita semuanya ya, buat kita memulai bisnis online. Karena apa? Karena bisnis online itu lebih diminati ya daripada bisnis offline ya.
dan akan kita bahas ya kekurangan dan kelebihannya. Nah, jadi di bisnis offline ini teman-teman semuanya ya, kelebihannya apa? Produk bisa dilihat secara langsung oleh konsumen ya. Karena apa? Karena dia mungkin si konsumen ini ke toko ya, terus nyari-nyari dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah mudah mendapatkan kepercayaan pelanggan ya. Karena apa? Karena pelanggan sudah tahu tokonya, terus servisnya seperti apa, terus barangnya seperti apa ya. Jadi toko offline ini kelebihannya mudah mendapatkan kepercayaan pelanggan. Dan tentunya juga ada kekurangannya juga teman-teman semuanya ya. Yang pertama adalah modal lebih besar ya. Terus target konsumen terbatas. Modal lebih besar itu kita sewa tempat ya, terus beri peralatannya dan lain sebagainya ya. Terus target konsumen terbatas ya, mungkin yang lewat-lewat situ aja ya, teman-teman semuanya, yang lewat sekitar toko kita. Ya, jadi kekurangannya seperti itu. Terus terikat jam operasional, jam 9 buka, jam 17 mungkin udah tutup dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita di offline itu biasanya terikat jam operasional ya. Terus yang berikutnya memerlukan tempat ya, karena untuk display dan lain sebagainya ya teman-teman semuanya ya. Jadi offline ini ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya juga. Yang keduanya tentu yang kedua ada bisnis online ya. Jadi bisnis online ini kelebihannya modal terjangkau ya. Bahkan ada yang nggak sampai 500.000 ya. Udah bisa jadi reseller, udah bisa jadi dropshipper dan lain sebagainya ya. Terus market lebih luas karena apa? Karena lewat online semuanya ya. Lewat sosial media semuanya ya. Yang di Papua mungkin lihat, yang di Sabang lihat, yang di daerah-daerah timur lihat ya. Jadi marketnya luas seperti itu ya. Karena kemajuan teknologi dan kecanggihan teknologi di masa sekarang. Terus mudah dijalankan ya. Bahkan ada yang autopilot ya, teman-teman semuanya. Kita tinggal menerima orderan aja, kita tinggal terima transferan aja barang, kita tinggal kirim barang aja seperti itu ya. Terus jenis produk beragam ya, kita biasanya reseller apapun tuh ya, atau yang bisa disebut itu palu gada ya, kita jualan apa aja ya, seperti itu. Terus tidak bersentuhan langsung dengan buyer tentunya ya teman-teman semuanya ya. Jadi kelebihannya seperti itu ya. Jadi ini bisa banget dimanfaatkan buat teman-teman yang belum punya produk ataupun belum jualan. Nah ini bisa dimanfaatkan teman-teman semuanya ya. Atau belum punya modalnya terbatas atau terjangkau. Nah ini jualan online ini bisa menjadi salah satu cara ya untuk teman-teman mendapatkan income tambahan. Terus ada juga kekurangannya ya tentunya. Sistem error ya, karena by system semuanya, terus koneksi internet harus stabil ya. Jangan sampai kita jualan online tapi paket data kita habis terus ya. Habis nggak diisi lagi ya. Ketika ada orderan ya di konsumennya cuma centang 1 ya. Centang 2-nya ketika teman-teman baru ngisi kuota. Padahal ngisi kuotanya sama orderannya jangka waktunya seminggu ya. Ya udah gagal closing ya, gagal ada yang beli. Terus banyak kompetitor tentunya ya, karena apa? Karena semua produk ya sekarang udah go internet ya, udah go sosial media semuanya seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ya. Jadi jualan apa sih yang potensial saat ini teman-teman semuanya ya, di zaman Omikron seperti ini, di zaman pandemi Covid seperti ini. Jadi jualan apa sih yang potensial ya teman-teman semuanya ya. Nah, ini adalah dari sumbernya itu di Code PFC Analysis ya. Jadi di pandemi ini ternyata ada yang potensial loser ya, ada juga yang potensial winners. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi potensial loser itu ada di bidang tourism ya. Walaupun sekarang masih udah agak longgar ya, tapi masih banyak juga yang parno ya dan lain sebagainya ya. Terus ada di bidang construction, terus manufacturing ya. Dan potensial winnernya ada di e-commerce ya. Sekarang e-commerce tuh
banyak banget bermunculan ya. Terus personal and healthcare, food processing dan retail ya, terus medical supply dan service, ini otomatis. Karena apa? Karena di zaman sekarang ini. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah terkait dengan personal dan healthcare, seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi setelah saya melakukan penelitian di Google Trend ya, lagi-lagi sumbernya di Google Trend. Jadi ternyata masyarakat Indonesia itu ya, itu parnoan orangnya ya teman-teman semuanya ya. Jadi apalagi masyarakat di kota ya teman-teman semuanya. Jadi ternyata di Indonesia ini mengalami pelonjakan ya, pelonjakan untuk mengonsumsi produk herbal dan suplemen kesehatan yang aman ya. Jadi ini adalah salah satu upaya preventif atau pencegahan yang perlu dibudayakan oleh masyarakat pada masa pandemi seperti ini. Makanya banyak banget nih produk-produk bermunculan ya, produk-produk herbal bermunculan di masa pandemi ini ya. Jadi teman-teman semuanya mungkin banyak melihat juga ya di sosial media teman-teman semuanya ya. Seperti itu. Nah, saya mau tanya dulu nih teman-teman semuanya ya, ada 52 partisipan nih. Ada nggak yang belum punya produk teman-teman semuanya? Ayo, siapa aja nih yang belum pada punya produk nih buat jualan nih? Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu wasilah ya buat teman-teman semuanya ya. Kita dari apalagi tadi udah dibuka sama Mas Asa ya, karena tingginya angka apa ya, dalam tanda kutip tuh kayak pemutusan ya oleh pihak perusahaan dan lain sebagainya. Kita membuka wasilah ya buat teman-teman semuanya untuk memulai lagi usaha atau bisa mulai usaha lagi walaupun dari rumah ya teman-teman semuanya ya. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Jadi Bila Herbal Indonesia ini saya memperkenalkan ya. Jadi ini adalah produk dari Bila Herbal Indonesia. Jadi Bila Herbal Indonesia hadir sebagai wasilah ikhtiar iman maksimal membangun keluarga Indonesia yang sehat fisiknya, sakinah hidupnya, dan sejahtera finansialnya ya. Jadi kita benar-benar hadir sebagai wasilah ikhtiar agar Indonesia itu membangun keluarga yang sehat fisiknya ya. Sehat fisiknya itu yang kita manfaatkan adalah produknya dari madu ya, supaya keluarga Indonesia itu semakin sehat fisiknya ya. Terus sakinah hidupnya ya, kita sediakan program-program terkait dengan parenting ya, terkait dengan kesehatan dan lain sebagainya. Seperti kemarin ya, kita ada program namanya Be Lifestyle dan diisi oleh Dr. Eni ya, kemarin ya, dokter spesialis saraf dan juga mood booster expert ya. Kita di sana membahas tentang intermittent fasting ya. Jadi sakinah hidupnya kita sediakan program-program buat teman-teman semuanya. Itu sejahtera finansialnya ya. Jadi di Bila Herbal Indonesia juga membuka kesempatan ya buat teman-teman semuanya ya, membuka kemitraan ya Bila Herbal Indonesia ya untuk menjadi reseller ya. Jadi reseller ini teman-teman cukup investasi 459.000 ya. Teman-teman bisa mendapatkan 3 botol produk Bila Herbal Indonesia, terus mendapatkan diskon 15% di setiap pembelian, mendapatkan keuntungan 27.000 ya per botol, atau keuntungan total 81.000 ketika teman-teman reseller menjual total 3 botol ya. Dan juga ID number Bila Family, terus starter kit dan marketing kit, insya Allah semuanya disediakan ya teman-teman semuanya. Terus ada grup mentoring eksklusif juga, insya Allah nanti dipimpin oleh leaders yang sangat keren ya. Insya Allah di setiap kota ada ya leadersnya nanti ya. Jadi kita benar-benar membuka jalan. Silahkan bagi teman-teman semuanya yang belum punya produk ya dan bingung cara jualannya, bagaimana cara pemasarannya, kita temenin bareng-bareng nanti ya. Ada leaders keren juga
Jadi silahkan bagi teman-teman semuanya ya, bisa menjadi wasilah mungkin ya untuk menambah income teman-teman lagi ya, untuk bisa menambah revenue stream lagi buat teman-teman semuanya ya. Ini adalah paket reseller ya teman-teman semuanya ya, bisa investasi 459.000 ya, teman-teman bisa mendapatkan 3 botol produk Beelife, terus mendapatkan diskon sebesar 15% ya, dan juga mendapatkan keuntungan 27.000 ya per botolnya ya. Teman-teman cuma sekali aja ya, investasi 459.000 ya teman-teman semuanya ya. Ini untuk reseller ya. Nah, yang berikutnya ada paket untuk agen ya teman-teman semuanya ya. Jadi investasi normalnya 1.170.000 teman-teman semuanya, itu berhak mendapatkan 10 botol Beelife Herbal Indonesia, terus mendapatkan diskon 35% di setiap pembelian ya, mendapatkan keuntungan 63.000 per botol, atau keuntungan total jika semua terjual itu ada 630.000 ya. Itu baru 10 botol teman-teman semuanya ya per bulan ya. Jadi gimana kalau misal teman-teman ngejual 100 botol dan lain sebagainya ya, tentu keuntungannya akan lebih banyak lagi. Dan juga ada ID number Beelife Family, starter kit dan marketing kit disediakan tiap harinya ya. Jadi teman-teman nggak perlu mikir konten ya teman-teman semuanya. Jadi tinggal di share aja, tinggal CR aja ya teman-teman semuanya, nggak perlu mikirin konten lagi. Terus ada grup mentoring eksklusif dari para leaders gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Nah, Mas, bagaimana cara daftarnya, Mas? Nah, ini adalah leaders kita yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Bagi teman-teman yang mau daftar silahkan bisa di screenshot terlebih dahulu ya. Jadi ini leaders kita yang ada di Beelife Herbal Indonesia, silahkan bisa kontak beliau ya teman-teman semuanya. Jika teman-teman dekat mungkin ya dari Surabaya, dekat dari Sidoarjo ya. Dari Surabaya ada Pak Kasmani atau Bunda Happy ya. Terus dari Sidoarjo ada Pak Yudi Erlangga, dari Solo ada Mbak Ana, dari Magelang ada Bunda Wen, dari Demak ada Pak Hadiarta, dari Cianjur ada Bunda Rika, dan seterusnya ya. Insya Allah itu nanti bisa ngebantu teman-teman semuanya ya. Ketika teman-teman mau mulai bisnis ya, mau mulai jualan, bagaimana caranya itu bisa kontak, silahkan ya. Kontak nomor yang ada di ini ya teman-teman semuanya. Atau bisa dibantu oleh admin ya teman-teman semuanya ya. Silahkan bisa diklik linknya yang ada di kolom chat ya. Itu udah di-share sama admin. Itu bisa diklik, nanti insya Allah kita bakal bantu proses pendaftarannya untuk bisa kita bantu untuk menghubungi leader-leader Beelife Herbal Indonesia yang ada di seluruh Indonesia ini. Yuk, manfaatkan teman-teman semuanya ya. Ini khusus buat Family Planner Academy ya. Kita buka open reseller, kita buka open agen ya. Kita open agen, kita open reseller buat teman-teman semuanya, supaya apa? Supaya teman-teman semuanya mendapatkan income tambahan ya. Bisa menjadi wasilah juga buat teman-teman semuanya untuk bangkit lagi ya. Jadi yang belum punya produk ya, yang udah pengen jualan belum punya produk dan bingung cara jualannya seperti apa ya, itu bisa banget teman-teman semuanya menghubungi para leaders di sini yang sudah saya cantumkan ya. Dan insya Allah nanti info spesial ini juga akan admin berikan ya di grup tentunya ya teman-teman semuanya. Jadi silahkan bisa diklik linknya atau bisa silahkan menghubungi masing-masing leaders yang ada di kota yang terdekat dari teman-teman semuanya. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Nah, jadi untuk pendaftaran ini ya teman-teman semuanya, jadi insya Allah kita akan serahkan ke distributor langsung ya teman-teman semuanya. Itu insya Allah nanti akan dibina ya dari nol sama distributor untuk ya. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Itu nanti bisa dijelaskan oleh masing-masing distributor ya tentang product knowledge dan lain sebagainya. Silahkan boleh tanya-tanya terlebih dahulu untuk produk-produk seperti ini ya, produk-produk dari Beelife Herbal Indonesia, kegunaannya apa, manfaatnya seperti apa ya. Insya Allah nanti bakal dijelasin oleh
distributor-distributor atau leaders yang tersebar di seluruh Indonesia. Seperti itu teman-teman semuanya, barokallah ya. Jadi ayo manfaatkan ya teman-teman semuanya. Kita temenin bareng-bareng, kita bersamai teman-teman semuanya agar apa? Agar mungkin bisa jadi wasilah juga buat teman-teman semuanya untuk bangkit lagi ya. Kita benar-benar bimbing, insya Allah nanti ke depannya ya, kita sediakan marketing kit, kita sediakan konten-konten setiap harinya. Semoga ini bisa menjadi wasilah untuk kesejahteraan keluarga Indonesia. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya.